Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia dan nikmat-Nya. Kemudian salat dan salam semoga selalu membasahi lisan kita yang kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita haturkan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga basahnya lisan kita karena ucapan salawat, terutama di hari yang mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Ini bisa menjadi penyebab nantinya di hari akhir kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saat ini ada pada kita, apa yang saat ini melekat pada kita, baik itu kesehatan kita, baik itu tempat tinggal yang kita tinggal di dalamnya, alat transportasi, alat komunikasi yang kita gunakan, keluarga, pasangan hidup yang kita miliki, anak, cucu, keturunan kita, tetangga kita, pekerjaan kita, apapun yang saat ini ada pada diri kita, bahkan sampai pakaian yang sedang kita pakai saat ini, itu semua bukan karena kehebatan kita memilikinya. Itu semua bukan karena jagonya kita mencari rezeki atau bekerja sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup. Bukan karena piawainya kita dalam berniaga atau berusaha sehingga mendapatkan keuntungan. Tidak semata-mata hanya itu, tapi pada dasarnya apa yang ada pada diri kita saat ini hanyalah bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sampai tubuh yang saat ini kita masih merasakan, itu juga bagian daripada pemberian dari Allah yang suatu hari nanti Allah akan mengambilnya. Suatu hari nanti Allah mengambil tubuh kita,
Suatu hari nanti juga Allah mungkin mengambil tempat tinggal kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun bagi kita sebagai seorang makhluk Allah, sebagai seorang hamba Allah, untuk membanggakan diri akan hal-hal tersebut, apalagi sampai menyombongkan diri. Karena itu Rasul pun pernah bersabda, siapa yang dalam tubuhnya, dalam dirinya ada sebesar biji zarrah, biji atom, rasa sombong, rasa membanggakan diri, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Karena pada dasarnya semua itu adalah pemberian dari Allah, dan kita pun berharap pemberian itu tidak diambil oleh Allah. Bahkan kita berharap Allah terus memberikan apa yang tadi kita miliki ini. Allah bahkan kita berharap Allah menambah kenikmatan dan rizkinya kepada kita. Yang penghasilan kita saat ini sekian, maka kita berharap dengan bekerja, berusaha, berniaga yang baik, sehingga di kemudian hari penghasilan kita bertambah. Seorang pelajar mungkin atau seorang mahasiswa yang saat ini ilmunya seperti itu, dengan dia datang ke sekolah, datang ke kampus, belajar menuntut ilmu, harapannya keilmuannya bertambah. Semua kenikmatan itu kita berharap setidaknya bertahan pada diri kita, tidak diambil. Bahkan tadi kita berharap itu bertambah hari demi hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya bertambahnya nikmat adalah hanya satu caranya, yaitu dengan menyikapi nikmat tersebut itu dengan bersyukur. Tetapi bersyukur yang tidak hanya sebatas ada di lisan kita, syukur yang tidak hanya berhenti mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur yang ditindaklanjuti, syukur yang di follow upi, syukur yang diteruskan dengan meningkatkan atau membuktikan syukur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tauladan kepada kita, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah selalu beribadah dengan serius. Bahkan ketika salat di tengah malam, sebegitu banyaknya salat, begitu lamanya rakaat yang dilakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta tafattara rijlah, sampai mengakibatkan kaki Rasulullah pecah-pecah. Karena begitu lamanya berdiri, begitu banyaknya salat yang dilakukan. Kemudian Aisyah pun merasa iba, merasa kasihan dengan kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW, atasnau hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini sedangkan engkau sudah dihapus dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang mulia pun menjawab dengan jawaban yang indah. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur? Syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bukan hanya mengucapkan hamdalah,
tapi syukurnya dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan bertambahnya amal, baik dari sisi kualitas ibadah kita maupun dari sisi kuantitasnya. Sehingga janganlah kita pernah merasa sedih, merasa mengeluh dengan kondisi kita saat ini ketika kita hanya cukup dengan sholat 5 waktu. Janganlah kita merasa sedih dengan penghasilan kerja kita, penghasilan usaha kita, nilai belajar kita, sedangkan kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu, dan itu pun masih kita tunda-tunda ketika azan berkumandang. Padahal bertambahnya nikmat kita disesuaikan dengan bertambahnya syukur yang diimplementasikan dengan ibadah kepada Allah. Ketika kita menginginkan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, maka seharusnya kita melihat sudah seberapa banyak ibadah yang saya lakukan, sudah seberapa sering ibadah yang kita lakukan. Terkadang kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ketika kita ditimpa musibah, ketika anak kita sakit, ketika keluarga kita sakit, ketika kita dalam kesulitan, baru kita mau mendekatkan diri pada Allah. Sepertinya hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional, hubungan transaksi. Ketika kita lakukan, harusnya saya dapatkan. Padahal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan kebutuhan kita. Ketika kita merasa butuh dengan nikmat Allah, ketika kita merasa butuh dengan karunia Allah yang begitu banyak, yang tadi kita harapkan bertambahnya karunia dan nikmat Allah pada diri kita, maka sebetulnya kita sedang butuh bersyukur kepada Allah. Maka sebetulnya kita sedang butuh ibadah kepada Allah. Sehingga ibadah kita bukan hanya sekedar kewajiban. Salat 5 waktu kita bukan hanya sekedar kewajiban. Puasa Ramadan kita bukan hanya sekedar kewajiban. Haji kita bukan hanya sekedar kewajiban. Sedekah kita dan ibadah-ibadah lain bukan hanya sekedar kewajiban bagi kita, tapi itu adalah kebutuhan. Seperti kita butuh untuk makan, ketika kita tidak makan maka akan terasa efeknya. Maka ketika kita tidak beribadah, maka akan kita rasakan efek daripada tidak ibadahnya kita. Mungkin dikurangi karunia dan nikmat Allah kepada kita, mungkin dicabut karunia dan nikmat Allah kepada kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesadaran ini mari, tentunya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, kita tidak meminta, Allah pun terus memberikan. Udara yang kita hirup, kita tidak pernah memintanya, tapi Allah terus memberikannya. Keluarga yang mawaddah, yang sakinah, yang harmonis, selama ini yang kita miliki, kadang kita tidak meminta, tapi Allah berikan kepada kita. Karena Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita, sehingga sikap kita terhadap nikmat Allah bukan menghitung. Karena Allah pun pernah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Dan memang sikap kita terhadap nikmat Allah hanya satu, bersyukur, dan menjadikan syukur ini menjadi sebuah ibadah, dan memahami bahwasanya ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, tapi ia menjadi kebutuhan kita. Ketika sudah
ibadah sudah menjadi kebutuhan, maka kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Ketika kita beribadah dengan sebaik mungkin, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas ibadah kita, maka ingat bahwasanya la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan, akan Allah berikan nikmat yang terbaik, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Bahkan ketika kita tidak memintanya, tapi karena kita beribadah, karena kesadaran dan kebutuhan kita, Allah akan memenuhi kebutuhan dan harapan-harapan kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari di sisa-sisa hidup kita, mari kita hiasi hidup ini dengan bersyukur, dengan membuktikan syukur kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan terus menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yuzigu anha illa halik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ibadiyasy syakur. Allahumma ja'alna min ibadikash syakur. Allahumma ja'alna min ibadikash syakur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.